Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Kalau kita mau mendapatkan keberkahan keselamatan hidup, maka ini adalah momentum yang paling tepat, momentum yang paling jitu, yang paling dahsyat, yang dapat mengangkat segala kesulitan rumah tangga kita, kehidupan kita. Allah katakan, inna fatahna laka fatham mubina. Kami akan berikan kepada engkau ya Muhammad kemenangan yang nyata. Artinya siapapun yang melibatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya, maka kehidupannya akan dijadikan kehidupan yang selamat dan berkah. Ya Rabbana ya Karim, ya Siapapun yang memperbanyak salawat pada Nabi Muhammad akan jadi orang yang beruntung. Salawat pada Nabi satu-satunya amalan yang tidak akan ditolak oleh Allah, walaupun riya. Ya mohon maaf, kalau ada orang sholat di videoin pakai kamera, ditaruh di YouTube, riya nggak? Diterima? Kagak bakal diterima. Tapi kalau ada orang suaranya bagus, dia salawatan sama Nabi, taruh di YouTube, riya nggak? Riya pengen dilihat orang. Tapi diterima nggak salawatnya? Terima, biar kata riya. Ini kata ulama loh. Kenapa kita memperingati Maulid Nabi? Tujuannya adalah negara syama'il Nabi. Kita baca syama'ilnya Nabi supaya kita amalkan, terapkan dalam kehidupan kita. Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin مفتاح باب الرحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما داعمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وموالاه عما بعد. فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين والشاكرين بقلب سليم والحمد لله رب العالمين. Segenap para tamu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kesemuanya kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di dunia barzah sampai akhirat, amin. Teristimewa kepada segenap para alim ulama, para asatizah, para tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul fadilah, sahibul majlis al-mukarram, syekhuna al-jami, guru kita bersama yang mulia Al-Ustaz Muhaimin Fadilah Samad mata'ana Allahu bituli hayati insyaallah.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengangkat derajat beliau dunia akhirat, dan mudah-mudahan diberikan sehat afiah panjang umur, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hadir bersama kita dan telah tiba di tengah-tengah kita guru kita yang mulia, yang kita tunggu-tunggu. Saya punya sahabat tercinta As-Sayyid Al-Habib Ad-Da'i ilallah Al-Habib Bagir bin Alwi bin Yahya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sehat afiah panjang umur, dan tentunya keberadaan beliau di tengah-tengah kita menambah keberkahan majlis kita malam hari ini insyaallah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di malam yang penuh berkah. Allah kumpulkan kita dalam rangka untuk memperingati seorang manusia yang paling indah, seorang manusia yang amat sangat mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa orang meyakini bahwasanya malam hari ini adalah malam asbab turunnya rahmat, turunnya hidayah, maka insyaallah tidaklah kita kembali ke rumah kita masing-masing, melainkan insyaallah Allah akan jadikan kita orang-orang yang bahagia dunia akhirat berkat Nabi Muhammad. Maka pasanglah niat yang luhur, niat yang baik. Ya Allah, jangan kau pulangkan kami ke rumah kami masing-masing, melainkan kau jadikan kami hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang mampu menjalankan segala perintah Allah, menjauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah, dan mudah-mudahan meninggal husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita niat kepada Allah. Ya Allah, tidaklah kami datang ke acara maulid Nabi, melainkan kami ingin insyaallah mengarungi sisa umur hidup kita dengan menciptakan, menghiasi darinya, yaitu dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah dengan niat dua tadi, maka kita insyaallah menjadi orang-orang yang diberikan keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan Habib Bagir. Kita diberikan kemuliaan Allah, yaitu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Nabi Muhammad. Maka apabila kita ingin membayar daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka tidak akan sanggup untuk kita mengganti dari apa yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu kita dipilih oleh Allah menjadi umat terbaiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi Muhammad katakan dalam sebuah sabdanya, ana hadzukum minar rusul wa antum hadzi minal umam. Aku adalah jatah kalian dari sekian rasul yang ada. Artinya aku dipilih oleh Allah untuk menjadi pemimpin kalian dunia akhirat. Wa antum hadzi minal umam, dan kalian dipilih dari sekian umat menjadi umatku. Maka apapun yang dinisbahkan kepada Rasulullah menjadi mulia. Sahabat, tidak ada sahabat yang mulia melainkan sahabat Rasulullah. Keluarga, tidak ada keluarga yang mulia kecuali keluarga Rasulullah. Umat, tidak ada umat yang mulia kecuali umat Rasulullah. Semua yang dinisbahkan kepada Rasulullah menjadi mulia. Karena dulu sebelum Nabi Muhammad dilahirkan ke alam dunia, Allah vonis kita. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dulu sebelum ada Nabi Muhammad di alam dunia, manusia dicap oleh Allah dhalal mubin. Semuanya sesat dan sesatnya jelas. Namun setelah Allah lahirkan Nabi Muhammad ke alam dunia, maka yang dikatakan dhalal mubin diganti oleh Allah. Kuntum khairu ummah. Kalian menjadi sebaik-baiknya umat yang diterbitkan, dilahirkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka kita harus gembira malam hari ini. Gembiranya kita harus buktikan sampai kita pulang ke rumah kita masing-masing, dengan cara dekatkan keluarga kita, diri kita kepada ajarannya Nabi Muhammad. Kalau kita mau mendapatkan keberkahan, keselamatan hidup, maka ini adalah momentum yang paling tepat, momentum yang paling jitu, yang paling dahsyat, yang dapat mengangkat segala kesulitan rumah tangga kita, kehidupan kita. Allah katakan, inna fatahna laka fatham mubina. Kami akan berikan kepada engkau ya Muhammad kemenangan yang nyata. Artinya, siapapun yang melibatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya, maka kehidupannya akan dijadikan kehidupan yang selamat dan berkah. Kalau rumah tangga kita, cara mendidik anak-anak kita, cara kita memimpin rumah tangga kita, cara kita menjadi istri, cara kita berkantor, cara kita berdagang di pasar, cara kita bermasyarakat, semua dengan ajarannya Nabi Muhammad, maka dipastikan kehidupan kita kehidupan yang berkah. Namun sebaliknya, apabila kita jauh dari ajarannya Rasulullah, tidak kenal Rasulullah, tidak pernah baca selawat kepada Rasulullah, bahkan kita lebih cinta kepada dunia ketimbang Rasulullah, maka siap-siap kita akan hidup susah di dunia sampai barzah, sampai akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya seorang ulama besar, yaitu Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki, seorang maha guru dari sekian guru-guru yang ada di Indonesia. Beliau hidup, ahlan wa sahlan, beliau hidup di Makkah Al-Mukarramah setelah wafat pada tahun 2004. Beliau katakan, man lam yantafi' bil munasabat fahuwa mahrum. Siapa orang yang tidak mampu mengambil manfaat dari momentum-momentum yang baik, maka orang tersebut dipastikan tidak pernah mendapatkan kebaikan dari Allah. Contoh, datang bulan Ramadan, ternyata dosanya tidak diampuni di bulan Ramadan karena dia tidak puasa dan dia tidak tarawih atau dia tidak menjalankan apa yang seharusnya dijalankan. Dia anggap bulan Ramadan biasa-biasa saja, sama seperti bulan-bulan yang lain. Maka orang begini dipastikan akan masuk neraka jahanam. Datang bulan Maulid adalah bulan dari segala-gala keberkahan. Karena kita tidak kenal sholat, kita tidak kenal puasa, kita tidak kenal Islam iman, kalau bukan karena sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang bulan Maulid bukan makin dekat sama Allah, bukan makin cinta sama Rasulullah, justru dia makin jauh dari Allah dan Rasulullah. Karena ulama mengadakan Maulid tujuannya adalah Allahu ghayatuna wa rasuluhu qudwatuna. Bagaimana acara momentum Maulid yang baik ini kita jadikan target utama kita. Target utama kita pulang dari Maulid makin dekat dengan Allah. Pulang dari Maulid mampu menjadikan Nabi Muhammad sebagai qudwah, uswah, panutan kita dalam setiap kehidupan kita. Inilah tujuan diadakan Maulid. Maka kalau orang yang hadir Maulid tapi pulang dari sini subuhnya nggak sholat, masih ngelawan sama orang tua, nggak sholat 5 waktu, sama suami masih ngelawan, sama istri sama suami, sama istri sama anak masih jahat, maka dipastikan dia pendusta, bukan pecinta Nabi Muhammad. Karena kita datang kemari sedikit kita membuktikan cinta kita kepada Rasulullah. Bukti besarnya di mana? Bukti besarnya sepulang kita ke kehidupan kita masing-masing, maka disitulah bukti besar kita. Hayo mari kita jadikan momentum yang indah ini, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai mahattatut tahawul, sebagai stasiun perubahan. Dari yang kurang baik menjadi lebih baik, dari yang tidak kenal Nabi Muhammad jadi kenal Nabi Muhammad, dari yang tidak pernah baca salawat jadi sering baca salawat, dari yang susah sholat jadi mampu sholat 5 waktu. Maka jadikanlah acara Nabi Muhammad atau acara Maulid sebagai asbab datangnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dipastikan siapa orang yang mampu betul-betul menjadikan acara Maulid menjadi asbab datangnya hidayah,
maka insya Allah segala problematika kehidupan kita nggak ada lagi yang sulit insya Allah, berkat Nabi Muhammad. Amin. Mudah-mudahan semua yang hadir berkah hidupnya, makin cinta sama Nabi Muhammad. Tandanya gimana cinta sama Nabi Muhammad? Tandanya cinta sama Nabi Muhammad ada nggak? Apa tandanya? Hah? Main TikTok? Masa tandanya main TikTok? Kalau kita makin cinta sama Nabi Muhammad, berarti makin dekat sama ajaran Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad adanya di mana? Adanya di majelis-majelis ta'lim. Adanya sama ulama-ulama kita yang istiqamah. Adanya sama keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mulai dari malam hari ini sampai seterusnya, mudah-mudahan Allah kasih kita hidayah. Allah beri kita rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Yang belum mampu sholat 5 waktu, mudah-mudahan pulang dari sini dapat hidayah berkat Rasul, menjadi orang-orang yang mampu mendirikan sholat 5 waktu. Pulang dari sini mudah-mudahan menjadi istri-istri yang baik buat istri, buat suaminya, buat keluarganya. Dan suami pulang dari sini menjadi imam yang baik buat keluarganya. Inilah tujuan diadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita berbicara tentang Nabi Muhammad, maka sampai hari kiamat tidak akan selesai keindahan dan kemuliaan Nabi Muhammad. Bagaimana kita bisa jatuh cinta sama Nabi Muhammad kalau kita nggak kenal Nabi Muhammad, kita nggak tahu Nabi Muhammad? Orang kalau betul-betul kenal siapa Nabi Muhammad, maka akhlaknya pasti baik, tutur katanya pasti sopan, dan perangainya pasti lembut. Karena yang dijadikan qudwah adalah manusia terindah. Artinya secara global, kalau kita tanya apa the best produknya Allah, apa paling bagusnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tahu keindahan Nabi Muhammad, maka itu adalah keindahan alam semesta. Sebagaimana Allah katakan, laulaka ma khalaqtul aflak ya Muhammad. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, tidak akan aku ciptakan matahari, bulan, bintang, dunia dan seisinya. Makanya gampang caranya untuk mengetahui kedudukan Nabi Muhammad. Kalau kita meninggal dunia, puncak kemuliaan kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah masuk surga, maka dipastikan kita menjadi orang-orang yang mulia karena kita ditempatkan di tempat yang indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun beda dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah yang berada di dalam surga, surganya tambah mulia karena dihuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi Muhammad tambah mulia masuk surga, surganya tambah mulia karena dihuni oleh Rasulullah. Kok bisa begitu? Benar, karena surga dan neraka diciptakan semua dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi maulid apa yang dibaca? Maulid Simtudurar. Itu yang ngarang namanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Hidupnya 120 tahun yang lalu. Beliau seorang wali Allah yang tadi maulidnya kita baca. Beliau ini setiap hari selawatnya nggak kurang dari 100.000 selawat kepada Nabi Muhammad. Bahkan di dalam manakibnya setiap hari, hampir setiap hari, bukan saja mimpi Rasulullah, namun tidak jarang beliau jumpa dengan Rasulullah dalam keadaan yaqzatan. Karena makomnya beliau luar biasa dekat dengan Rasulullah, cinta betul dengan Rasulullah. Sampai-sampai beliau mengeluarkan statement yang dahsyat menurut kami. Apa kata beliau? Fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Ya Allah, saya enggak mau masuk surga kalau di dalam surga enggak ada Nabi Muhammad. Allah. Itu kelasnya orang-orang yang cinta betul sama Rasulullah. Ada lagi yang ngarang Ratib Al-Attas, namanya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahib Ratib. Beliau hidupnya lebih lama lagi, 4 abad yang lalu.
Dan perkataan beliau ini juga pernah disampaikan oleh seorang ulama besar, Abu Musa al-Mursi. Beliau katakan apa? La ghaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfat ain ma a'adtu nafsi minal muslimin. Seandainya saja hilang sekejap mata, tidak ada Rasulullah dalam pikiran saya, sekejap mata, bayang. Seandainya tidak ada Rasulullah sekejap mata dalam pikiran saya, maka saya tidak pernah menganggap diri saya seorang muslim. Allah, kita di majelis Rasulullah aja nggak ingat Rasulullah. Padahal acara-acara maulid nggak ingat Rasulullah. Yang kita ingat, kompor udah dimatiin apa belum, jemuran udah diangkat apa belum, anak-anak pulangnya kok belum begini, mari belum pulang-pulang ya. Nah, tapi dengan kelembutan Allah, kalau Allah sudah giring kita ke acara maulid, artinya Allah ingin memberikan hadiah terindah buat kita. Apa hadiahnya? Hadiahnya keberkahan hidup dan keselamatan hidup dunia akhirat. Maka karena ulama kita, dai kita sudah sampai, kalau ibarat main bola saya mah cadangan doang ya. Saya cuma mau minta kepada jamaah yang hadir untuk membuktikan kita betul-betul hadir ke maulid. Maka mau nggak ngamalin satu amalan yang insya Allah kita dicintai oleh Rasulullah. Yang pertama, khususnya yang buat laki-laki nih, khususnya yang buat laki-laki. Yang pertama, jangan sampai kita sholat 5 waktu kecuali sholat berjamaah. Ya, apa itu? Jangan sampai kita sholat 5 waktu kecuali sholat berjamaah. Yang kedua, upayakan setiap hari kita mengeluarkan sedekah di jalan Allah, walaupun cuma senyum kepada saudara kita sesama muslim. Karena tabassumika fi wajhin akhik sadaqah. Senyum kepada saudara kita sedekah. Kalau kita bisa menyisihkan rezeki kita, mau 2000 perak kek, mau 1000 perak kek, mau 1 juta kek, upayakan setiap hari sedekah, keluarin. Setiap hari kita sedekah. Yang terakhir, yang ketiga, jangan setiap hari terlewatkan kecuali setiap hari minimal kita baca selawat kepada Nabi Muhammad 100 kali. Mampu? Yang jawab 2 orang, ya Allah. Giliran mau dibagiin duit lompat semua tuh teriak, wah ya. Ini semua untuk membuktikan cinta kita. Kalau betul-betul kita cinta kepada Rasulullah, maka mulai besok hari jangan sholat 5 waktu, upayakan insyaallah sholatnya berjamaah. Yang kedua, setiap hari kita keluarkan sedekah berapapun, yang penting karena dengan sedekah yang kita keluarkan dipastikan insyaallah rezeki kita bertambah, rumah tangga kita berkah, musibah bala fitnah bencana yang akan datang insyaallah dijauhkan dalam diri dan rumah tangga kita. Yang terakhir, untuk kita masuk surga tanpa hisab, maka setiap hari jangan terlewatkan kecuali kita baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja insyaallah yang bisa kita sampaikan. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kita diberikan hidayah, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafati minal fitani ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil wal afu